Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginstal Linux pada VirtualBox. Nah, sebelum melakukan penginstalan tersebut, ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan aplikasi VirtualBox dan juga file ISO Linux. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu dengan versi 2404. Nah, mari kita mendownload aplikasi VirtualBox tersebut. Langkah pertama yaitu buka Chrome pada Windows kalian, kemudian ketik Oracle VM VirtualBox. Nah, kemudian pilih Oracle VM VirtualBox, kemudian klik download dan juga klik Windows Host dan tunggu proses pendownloadan tersebut. Nah, kemudian install aplikasi tersebut dengan cara klik VirtualBox, kemudian klik next lagi, dan klik yes, kemudian install. Nah, proses penginstalan tersebut selesai. Kemudian klik finish. Nah, ini sudah bisa terbuka. Kemudian kita beralih ke file Linux tersebut. Buka Microsoft Edge, kemudian ketik ubuntu.com. Kemudian klik get Ubuntu dan kemudian download Ubuntu Desktop. Kemudian download 24.04. Itu versi Linux yang saya ambil ya. Kemudian masukkan email, kemudian centang dan subscribe now. Nah, di sini proses pendownloadan tersebut agak lama karena file Linux tersebut itu sebesar 6 GB. Nah, kemudian klik open file. Nah, itu sudah ada file ini. Kemudian buka aplikasi VirtualBox untuk menginstal Linux di dalamnya. Kemudian klik new. Kemudian beri nama pada operasi tersebut. Saya di sini memberikan nama Linux Ubuntu. Kemudian tambahkan folder dalam file Linux tersebut. Kemudian masukkan filenya. Kemudian klik open dan centang. Nah, pada hardware ini base memorinya di sini saya memberikan sebesar 497 MB. Kemudian pada prosesornya itu sebesar 2 CPU. Kemudian harddisknya itu saya memberikan 100 GB. Kemudian klik start untuk menjalankan prosesnya. Nah, kemudian klik free or install Ubuntu, kemudian enter.
Di sini masih loading ya. Nah, preparing Ubuntu kita tunggu, kemudian klik English-nya dan next, kemudian next lagi dan pilih English use, kemudian next, terus kita pilih use with connection, kita next, kemudian install Ubuntu, next, dan enter installation, kemudian default selection, dan kemudian next, kemudian pilih erasure disk and install Ubuntu, kemudian next. Dan di sini kita membuat akun, kita masukkan nama, kemudian masukkan password, next, kemudian next lagi, terus install. Nah, tunggu beberapa saat sampai proses penginstalan tersebut selesai. Kemudian klik restart now. Klik enter, kemudian kita masukkan password yang dibuat tadi. Di sini saya memasukkan passwordnya yaitu Linux. Kemudian enter. Tunggu sebentar, kemudian klik next, kemudian skip for now, kita next, kemudian kita pilih download share system data, kemudian kita next, kemudian finish. Nah, sudah jadi. Itulah beberapa langkah untuk proses penginstalan Linux Ubuntu pada VirtualBox. Baik, perkenalkan nama saya Idri. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara Linux, Ubuntu, dan Windows 10. Dapat dilakukan dari berbagai aspek, yang termasuk antarmuka pengguna, kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan, performa, serta harga. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perbandingan tersebut. Yang pertama, antarmuka pengguna dari Windows 10. Windows 10 menawarkan antarmuka yang lebih familiar bagi banyak pengguna, terutama mereka yang telah menggunakan versi Windows sebelumnya. Kemudian menyediakan start menu, taskbar, dan fitur-fitur seperti petana, asisten suara, dan Microsoft Edge browser. Linux Ubuntu menggunakan antarmuka GNOME secara default yang berbeda dari Windows, namun intuitif dan modern. Memiliki dock yang mirip dengan Mac OS dan berbagai desktop environment lainnya yang biasa diinstal sesuai preferensi pengguna. Yang kedua, kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak. Windows 10 dukungan luas untuk berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak komersial, kompatibel dengan banyak aplikasi bisnis, game, dan utilitas lainnya yang sering digunakan. Untuk Linux Ubuntu, kompatibilitas perangkat keras yang baik, namun terkadang membutuhkan driver khusus atau pengaturan tambahan untuk beberapa perangkat. Banyak aplikasi open source yang tersedia, tetapi mungkin tidak sekomprehensif koleksi perangkat lunak komersial di Windows. 3. Keamanan. Windows 10
lebih rentan terhadap malware dan virus karena popularitasnya yang tinggi, membuatnya menjadi target utama. Dilengkapi dengan Windows Defender dan fitur keamanan lainnya yang cukup kuat jika selalu diperbarui. Untuk Linux Ubuntu umumnya lebih aman dari serangan malware dan virus karena arsitektur sistemnya dan pangsa pasar yang lebih kecil. Keamanan tambahan melalui model izin pengguna dan pengelolaan paket yang lebih terpusat. Yang keempat ada performa. Performa dari Windows 10 tersendiri lebih cenderung lebih berat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya perangkat keras, terutama setelah update besar. Performa bisa bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat keras. Linux Ubuntu biasanya lebih ringan dan cepat, cocok untuk perangkat keras dengan spesifikasi lebih rendah. Performa stabil dan efisien, terutama pada sistem yang dioptimalkan dengan baik. 5. Harga. Dari Windows 10 sendiri, sistem operasi berbayar meskipun seringkali disertakan dengan pembelian PC baru. Beberapa edisi Home, Pro, Enterprise dengan harga berbeda. Linux Ubuntu biasanya lebih gratis dan open source tanpa biaya lisensi, mendukung penggunaan dan dimodifikasi bebas, biaya untuk keperluan pribadi atau komersial. Kesimpulannya, Windows 10 lebih cocok bagi pengguna yang memerlukan kompatibilitas perangkat lunak yang luas, seperti untuk gaming atau aplikasi bisnis tertentu. Untuk Linux Ubuntu lebih ideal bagi mereka yang mencari sistem operasi yang ringan, aman, dan gratis, serta memiliki preferensi untuk perangkat lunak open source. Adapun masalah umum yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah umum di Linux Ubuntu. Yang pertama, driver perangkat keras tidak terdeteksi. Masalahnya, beberapa perangkat keras seperti kartu grafis, printer, atau WiFi tidak berfungsi dengan baik setelah instalasi. Untuk solusinya, kita bisa gunakan perintah ipsg atau isubs untuk mendeteksi perangkat keras. Install driver tambahan melalui additional drivers di software dan updates. Cari dan install driver dari situs resmi produsen perangkat keras. Masalah resolusi layar. Masalah resolusi layar tidak sesuai atau tidak bisa diubah. Solusinya, gunakan perintah xrender untuk mengatur resolusi layar. Instalasi driver grafis proprietary seperti NVIDIA atau AMD dari additional drivers. Yang ketiga, WiFi tidak terdeteksi atau tidak stabil. Masalahnya, WiFi tidak terdeteksi atau sering terputus. Solusinya, periksa apakah adapter WiFi sudah diaktifkan. Kemudian install driver WiFi yang sesuai. Perbarui network manager dan paket terkait menggunakan sudo apps update dan sudo apps upgrade. Yang keempat, ada masalah update dan update system. Masalah update atau update system sering gagal atau menyebabkan masalah. Solusinya, pastikan menggunakan repository yang stabil. Gunakan sudo app update dan sudo app upgrade. Untuk update sistem, jika terjadi kesalahan, periksa log di var log app atau diagnostik. Untuk masalah umum di Windows 10, yang pertama, masalah dengan pembaruan Windows. Pembaruan gagal atau menyebabkan masalah setelah instalasi. Solusinya, jalankan troubleshooter pembaruan Windows melalui setting, update, dan security. Troubleshoot, hapus cache pembaruan dengan menjalankan perintah netstop washrv dan netstart washrv. Unduh pembaruan manual dari situs resmi Microsoft. Yang kedua adalah sistem yang lambat. Masalahnya, sistem berjalan lambat atau tidak responsif. Solusinya, hapus program yang tidak diperlukan dari kontrol panel, program dan feature. Jalankan disk up dan defragment and image drivers. Periksa penggunaan sumber daya dengan text manager dan hentikan proses yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada masalah dengan driver perangkat keras. Masalahnya, perangkat keras seperti printer, kartu grafis atau audio tidak berfungsi dengan baik. Solusinya, perbarui driver melalui device manager. Untuk unduh driver terbaru dari situs resmi produsen. Gunakan troubleshooter perangkat keras melalui setting, update, dan security troubleshoot. Yang keempat ada masalah koneksi internet. Masalah koneksi internet lambat atau sering terputus. Solusinya, jalankan network troubleshooter dari setting, network, dan internet. Status network troubleshooter.
Riset konfigurasi jaringan menggunakan Nets Winsock Reset dan Nets Init Reset di Command Prompt. Kesimpulannya, setiap sistem operasi memiliki kelebihan dan kekurangan, serta masalah umum yang bisa muncul. Memahami cara mengatasi masalah ini akan membantu pengguna mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan sistem operasi pilihan mereka sendiri.